Shalom sahabat-sahabat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan dilindungi Tuhan dari penyakit apapun. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk anugerah kehidupan dan kesehatan yang masih kami miliki sampai saat ini. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa, kami masih diberikan kesempatan untuk melayani Engkau dengan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan penyingkapan yang baru akan rahasia-rahasia firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, tema renungan kali ini adalah jangan menghambat mujizat Anda. Kadangkala kita berdoa untuk mujizat, namun tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Mungkin yang terjadi adalah kita telah menghambat mujizat kita. Mari kita baca sebuah kisah dalam Yohanes 11 ayat 38 sampai 45. Latar belakang kisah ini adalah Lazarus sedang sakit, kemudian Maria dan Marta, kedua saudara perempuan Lazarus, mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus menunda kedatangannya selama 2 hari sampai akhirnya Lazarus meninggal. Yohanes 11 ayat 38. Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ketika Tuhan Yesus sampai di depan kuburan Lazarus, ada sebuah batu yang menghalangi di pintu kubur. Sahabat terkasih, batu ini berbicara tentang hal-hal yang menghalangi di antara kita dan mujizat kita. Yohanes 11 ayat 39 tertulis, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Kita membutuhkan arahan dari Tuhan mengenai apa yang harus kita lakukan terhadap penghalang-penghalang mujizat kita. Namun demikian, seperti halnya Marta, kita seringkali mempergunakan akal logika kita untuk berdebat dengan Tuhan bahwa pengarahan dari Tuhan itu adalah hal yang mustahil. Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dia berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mujizat didahului dengan percaya, barulah kemudian melihat. Bukan sebaliknya, melihat dulu baru percaya. Yohanes 11 ayat 41-42. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus berkata bahwa Allah Bapa telah mendengarkan Dia. Artinya, mujizat yang akan dilakukan sudah tersedia karena sudah ada pembicaraan sebelumnya antara Tuhan Yesus dan Allah Bapa mengenai hal ini. Namun demikian, Tuhan ingin kita melakukan langkah awal meskipun kita tidak tahu apa yang akan Tuhan lakukan selanjutnya. Tugas kita adalah
mentaati apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Setelah itu, barulah mujizat akan terjadi. Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Sahabat terkasih, Tuhan Yesus memanggil nama Lazarus secara spesifik, sebab apabila Tuhan Yesus hanya berkata, "Marilah keluar," maka ia akan membangkitkan seluruh orang mati yang ada di situ, bukan hanya Lazarus. Arti dari hal ini adalah Tuhan menjawab doa dari masing-masing orang secara pribadi dan mengenai masalah yang didoakannya secara spesifik. Yohanes 11 ayat 44 berkata, "Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh." Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Meskipun mujizat sudah terjadi, yaitu Lazarus yang telah mati dibangkitkan dan hidup kembali, akan tetapi dia masih dalam keadaan terikat. Tuhan Yesus kemudian memerintahkan orang-orang di sekitar Lazarus untuk membantu Lazarus membuka kain-kain yang mengikat dia. Sahabat terkasih, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Manusia memerlukan komunitas dan interaksi dengan orang lain untuk bisa hidup dengan sehat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus meminta orang-orang di sekitar Lazarus untuk membantu Lazarus, yaitu agar mereka juga turut mengambil bagian dalam mujizat yang terjadi. Mujizat yang terjadi pada Lazarus bisa memberkati orang-orang di sekelilingnya juga. Yohanes 11 ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Saat Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup kita, tujuannya adalah agar namanya dimuliakan. Ketika kita menerima mujizat, sudah selayaknya kita menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang bisa memuliakan namanya. Dengan demikian, akan lebih banyak orang yang percaya kepadanya dan diselamatkan. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kali ini. Ingatlah bahwa apabila Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, taatlah kepadanya. Jangan menghambat mujizat yang akan terjadi dengan mempertanyakan Tuhan dengan memakai logika kita. Hal-hal yang supranatural tidaklah dapat dijelaskan dengan logika. Kita harus mempercayai Tuhan. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Setiap kami memiliki pergumulan kami masing-masing dan kami membutuhkan mujizat-Mu dalam hidup kami. Beritahukanlah apa yang harus kami lakukan ya Bapa, dan kami akan mentaatinya tanpa berdebat denganmu. Karena Engkau Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih ya Bapa. Sesaat lagi kami akan melakukan kegiatan-kegiatan harian kami. Berkatilah segala pekerjaan tangan kami. Lindungilah kami terhadap segala sesuatu yang jahat. Pimpinlah kami senantiasa dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami bisa mengerti kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi Indonesia, dan kami percaya Indonesia akan semakin hari semakin membaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.